Halo Kokesmania, kembali lagi di Podcastnya anak Kokesmart. Kenalin, saya Ari, staf muda dari Departemen Humas dan Media yang bakal nemenin kamu ngobrol-ngobrol santai di podcast kali ini. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mampir, selamat datang di Podcastma episode ke-13. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang super relate buat semua mahasiswa. Tentunya kali ini kita ngebahas ini sendirian. Ini kita sudah bareng dengan narasumber yang sudah ada di sini. Langsung saja kita sambut ini dia narasumber atau bintang tamu kita kali ini. Halo Kak Fari, gimana kabarnya hari ini? Halo Ari. Alhamdulillah baik kok. Gimana Baik, Ari kabarnya? alhamdulillah saya juga baik. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, boleh nggak sih kenalin diri dulu biar Fokus Mania atau yang nonton bisa kenal nih sama bintang tamu hari ini. Oke, mungkin kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman dari nama saya Fahri Andriansyah dari jurusan S1 Akuntansi. Di sini di Kokesma ini saya jabat sebagai Kepala Departemen Keuangan. Nah, Nah, kita kali ini mau ngebahas tema yang cocok banget nih buat anak-anak kampus, apalagi yang hidupnya udah mulai mandiri dan juga mulai pegang uang sendiri. Jadi hari ini kita bakal ngebahas bareng-bareng soal gimana sih caranya mahasiswa bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak. Kayak pertanyaan pertama nih Kak, Boleh. waktu awal jadi mahasiswa, apa sih perasaan Kakak soal keuangan? Apakah langsung terbiasa atau sempat kebingungan juga buat ngatur keuangannya? Boleh nih Kak dijelasin. Pas awal kuliah ya, itu dulu saya agak kebingungan sih untuk awalnya ya. Awalnya mikir, biasa kali ya pengeluarannya bakal kayak SMA, karena kan kalau saya sendiri itu kan nggak ngekos gitu ya. Jadi saya itu PP. Tapi pas awal kuliah ternyata banyak banget tuh pengeluaran pas jadi maba. Tapi seiring berjalannya waktu nih mulai terbiasa lagi sih dengan keuangan selama kuliah. Di situ saya mulai evaluasi pengeluaran-pengeluaran apa aja yang sebenarnya nggak perlu ya saya lakuin gitu. Dan mulai itu dikurang-kurangi pengeluaran-pengeluaran yang kayak gitu. Terus saya juga belajar untuk lebih banyak nabung sih untuk hal-hal produktif lain gitu kan. Karena di kuliah ini eh, kita juga butuh kan untuk uang saku untuk beli buku lah atau mungkin untuk um, seminar-seminar di luar dan webinar yang lain gitu. Kalau dari pengalaman Kakak sendiri, eh, ada nggak sih kesalahan yang paling sering dilakuin oleh mahasiswa gitu? Biasanya dalam mengatur keuangan tuh. Hmm. Kesalahan paling sering ya yang biasa dilakuin sama mahasiswa tuh biasanya ya yang pertama itu mahasiswa biasanya nggak bikin anggaran tertulis nih per bulannya. Jadi setiap ada pengeluaran tuh eh, ya udah keluarin aja uangnya nih, beli ini beli itu, nggak ada anggarannya ataupun nggak ada pencatatannya gitu. Tahu-tahu di akhir bulan uangnya udah menipis aja. Terus yang kedua itu biasanya mahasiswa tuh apa ya bahasanya hedon gitu. Jadi pengeluaran-pengeluaran impulsif untuk lifestyle tuh banyak banget, nggak sesuai dengan pendapatan atau uang saku mahasiswa. Ya, berarti emang harus ini ya Kak, harus dicatat gitu keuangannya, kayak pengeluarannya gitu-gitu ya Kak ya. Iya. Oke, Kak. Kalau menurut Kakak sendiri, penting nggak sih buat mahasiswa ini punya tabungan darurat? Tabungan darurat ya. Menurut saya itu penting banget ya. Malah kalau bisa sih wajib ya. Soalnya kita kan nggak tahu ya kondisi kita
ke depannya apa bakal sesuai rencana kita atau enggak gitu kan. Kadang mungkin aja kondisi orang tua kita, keuangan orang tua kita gitu kan, lagi nggak baik-baik aja dan mungkin uang saku kita berkurang gitu. Atau mungkin di bulan-bulan tertentu ada pengeluaran-pengeluaran yang nggak terduga gitu. Misalkan kita harus beli buku lah, atau mungkin eh, laptop kita rusak atau HP kita rusak dan sebagainya gitu. Dengan adanya tabungan darurat ini kita bakal kebantu banget tuh kalau kita ada di situasi kayak gitu. Setuju banget sih Kak, buat tabung darurat ini emang penting banget sih menurut saya juga. Eh, tapi pernah nggak sih dari Kak Fari sendiri ngerasain namanya tuh momen krisis keuangan waktu kuliah? Dan menurut Kakak ini bagaimana sih cara mahasiswa bisa keluar dari kondisi ini? Oke, krisis keuangan ya. Sebenarnya kalau sampai krisis keuangan yang apa ya parah banget gitu ya, mungkin sampai kayak em, nggak makan gitu, mungkin nggak pernah ya. Karena kan saya sendiri nggak ngekos gitu ya. Jadi untuk makan itu tersedia gitu kan di rumah. Paling sempat aja sih ada terkendala di dalam pas apa ya namanya ada kebutuhan untuk pembelian buku atau mungkin mengikuti lomba gitu kan. Itu saya ada kesalahan dalam mengelola keuangannya. Jadi gak nyiapin tuh uang untuk nanti ada kebutuhan buku baru atau mungkin kebutuhan untuk biaya lomba gitu. Itu sih yang bikin keteteran. Ya, Kak, eh, ada nggak sih eh, tips atau trik sederhana yang biasa Kakak lakuin buat ngatur keuangan bulanan itu agar tetap cukup gitu? Boleh dijelaskan? Oke, untuk tips and triknya sendiri yang biasa saya lakuin yang pertama catatan, bikin rencana anggaran bulanan. Jadi kita rencanain dulu nih sebulan ini berapa sih pendapatan kita atau uang saku kita, terus hitung juga pengeluaran-pengeluaran yang mungkin bakal kita keluarkan di bulan tersebut gitu. Misalkan saya sendiri bakal ngebagi keuangan saya itu untuk kebutuhan hidup, untuk hobi atau keinginan, kemudian untuk tabungan dan untuk akademik gitu. Nah, kalian juga kalau misalkan apa ya namanya uang saku kalian benar-benar kurang gitu, mungkin bisa coba explore nih, cari beasiswa-beasiswa yang ada di luar. Karena setahu saya juga banyak banget tuh program beasiswa untuk sekarang-sekarang ini. Itu sih kalau yang saya lakuin. Kak. Nah, Kak, ngomongin soal keuangan mahasiswa, di Kokesma ini kakak kan menjabat sebagai Kepala Departemen Keuangan, yang mana ini benar-benar fokus buat ngurusin keuangan. Gak cuma soal angka, tapi juga soal mikir gimana sih caranya agar koperasi ini tetap sehat secara finansial. Nah, di Kokesma ini sebenarnya tugas utama dari Departemen Keuangan tuh apa aja sih, Kak? Nah, Departemen Keuangan ini di Kokesma itu departemen yang fokus dalam mengelola dan menganalisis sistem pencatatan keuangan simpanan maupun keuangan bisnis dari UKM Kokesma itu sendiri. Departemen keuangan ini dinaungi langsung oleh bendara umum. Jadi kita ini bakal menyusun laporan keuangan dari keuangan simpanan kalian dan keuangan bisnis dari unit bisnis Kokesma yang ada di kios. Seperti itu.
Nah, eh, ngatur keuangan yang dikelola mahasiswa itu pastinya nggak gampang ya kak ya. Nah, ada nggak sih tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi selama menjadi Departemen Keuangan ini? Oke, untuk tantangan terbesar ya, yang pertama pastinya ketelitian dalam menyusun laporan keuangannya karena kita di Kokes ini masih menggunakan Excel gitu dalam pengerjaannya, jadi masih butuh ketelitian dan untuk menghindari terjadinya human error. Terus yang biasanya tuh kita tuh untuk kesulitan tuh biasanya eh, ketika ada kesalahan-kesalahan catat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu eh, bakal kita benerin gitu ya untuk laporan-laporan keuangan yang ada kesalahannya. Itu sih mungkin ya yang kesulitan. Sama mungkin ada sih sempat kita ada apa ya tantangan untuk memanage waktu karena dulu pernah ya pas minggu UAS gitu kita masih harus nyusun laporan keuangan. Jadi kita harus bagi waktu antara waktu belajar dan waktu untuk mengerjakan job desk kita selama minggu UAS. Itu sih paling ya tantangan-tantangan di Departemen Keuangan. Oh, ternyata lumayan banyak juga ya kak tantangannya. Oke kak, menurut kakak apa apakah Kokesma ini bisa jadi salah satu tempat buat belajar finansial yang aman dan cocok juga buat terutama ini buat anak muda gitu kak? Itu bagaimana kak? Bisa banget dong. Itu di Kokesma ini sebenarnya uh, cocok banget untuk kalian yang mau belajar finansial yang aman gitu. Karena di Kokesma ini kita pastinya bakal belajar bareng-bareng dan dibimbing juga sama teman-teman Kokesma yang lain. Dan keuangan kita juga kan diawasi oleh Dewan Pengawas gitu. Selain itu, laporan keuangan yang kita susun di Kokesma juga ini apa ya bahasanya real gitu berdasarkan transaksi-transaksi bisnis dari UKM Kokesma itu sendiri dan dari simpanan dari anggota-anggota Kokesma. Jadi ibaratnya Kokesma ini bisa jadi laboratorium nyata lah untuk kalian yang mau belajar mengelola keuangan gitu. Itu Ari, kalau menurut saya. Nah, nah, sebagai operasi mahasiswa, Kokesma ini kan seperti yang tadi kakak bilang bisa jadi buat tempat atau media belajar soal keuangan. Nah, menurut kakak, poin belajar apa saja sih yang paling didapat gitu sama kakak ini ngikut Kokesma? Oke, untuk poin belajar ya, yang saya dapat itu yang pertama, saya ini lebih memahami gitu laporan keuangan sejak saya belajar di Kokesma. Karena di Kokesma ini kita bakal diajarin nih cara nyusun laporan keuangan sampai benar-benar paham, terutama di Departemen Keuangan. Yang kedua, saya juga belajar untuk apa ya, menerapkan disiplin gitu dalam uh, mengelola anggaran. Jadi di Kokesma ini juga kita adakan ya kepanitiaan-kepanitiaan. Nah, kalian bisa nih berkesempatan untuk mencoba jadi bendahara pelaksana. Nah, uh, dengan menjadi bendahara pelaksana, kalian nih bakal belajar cara bikin anggaran, terus penerapan dari disiplin anggaran gitu. Pokoknya di Kokesma ini saya belajar banyak lah terkait keuangan. Kalau Kokesmania pengen mulai belajar nih cara ngatur keuangan dari sekarang, kira-kira paling mudah yang bisa mereka lakuin tuh apa sih kak menurut kakak?
Oke, hal paling mudah ya dalam atur keuangan. Yang pertama sih, ya yang menurut saya yang pertama perlu kalian lakuin yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran kalian selama 1 bulan. Karena dari catatan catatan pengeluaran tersebut, kalian tuh bisa tahu gitu, bisa apa ya, bisa sadar lah apa aja pengeluaran-pengeluaran kalian yang oh ternyata ini pengeluarannya nggak perlu ya, atau mungkin oh ternyata saya banyak juga ya pengeluaran yang nggak penting. Nah, dari pencatatan tersebut kalian evaluasi tuh mana sih pengeluaran yang nggak terlalu penting gitu ya. Terus kayak kalau udah tahu tuh kita ada rasa oh iya ya saya banyak juga pengeluaran yang nggak penting. Mungkin bisa tuh padahal kalau kita nggak ngelakuin pengeluaran tersebut, bisa tuh uangnya bisa dialokasiin untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Misalkan untuk daftar lomba atau untuk beli buku dan yang lainnya gitu. Gitu sih. Mungkin bisa dimulai dari pencatatan terlebih dahulu. Ya Kak, terakhir nih Kak, boleh nggak sih sampaikan pesan-kesan, pesan-pesan buat teman-teman Kokesma yang mungkin masih belum kenal Kokesma atau masih belum sadar gitu akan pentingnya belajar keuangan dari sekarang. Ya, untuk teman-teman Kokesmania atau mungkin teman-teman yang lain ya yang belum sadar akan pentingnya belajar keuangan dari sekarang, saya pesan mulai aja dari sekarang, manfaatin waktu waktu kuliah ini untuk belajar gimana sih cara manage keuangan. Karena saya justru di masa kuliah ini kita perlu apa namanya menyisihkan sebagian pengeluaran kita untuk hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat gitu. Seperti kegiatan lomba misalkan atau ikut-ikut seminar, webinar gitu kan, atau mungkin kalian bisa belajar investasi gitu dari tabungan kalian. Karena kalau nunggu lulus saya itu agak telat sih untuk uh, gimana kalian belajar memanage keuangan. Dan kalian juga bisa nih bergabung dan kita di Kokespa untuk belajar bareng-bareng terkait mengelola keuangan, terkait perkooperasian, dan berorganisasi. Itu Ari. Mungkin itu aja sih pesan dari saya untuk teman-teman. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Nah, dari saya pribadi juga dapat banyak insight terbaru buat soal keuangan mahasiswa. Nah, yang paling penting ini ternyata ngatur duit ini bukan soal pinter atau enggaknya ya, ternyata soal niat atau juga kebiasaannya. Nah, terima kasih juga buat Kak Fahri yang udah nyempetin waktunya buat sharing dan ngobrol santai bareng kita hari ini. Ya, terima kasih juga Ari untuk waktunya. Semoga bisa bermanfaat ya. Ya Kak, yang terasa ya, kita udah sampai di ujung episode. Nah, buat Kokes Mania, semua yang udah dengerin dari awal, thank you banget. Jangan lupa podcast semua bakal terus hadir dengan topik-topik seru seputar dunia vokasi dan juga kehidupan kampus. Jadi stay tune terus ya. Follow juga Instagram kita di Kokes Mau Tirta, biar nggak ketinggalan update terbaru, program seru dan juga info penting lainnya. Oke, saya Ari, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.